Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Dek kita bisa memimpin doa pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak semua. Nah, apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada, begitu. Nah, kemudian sebelum kita pembelajaran pada hari ini, coba Ibu akan mengecek kesiapan anak-anak untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk, duduknya yang rapi. Coba gimana duduknya yang rapi? Oke, baik. Semuanya sudah rapi. Apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, siap. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Oke, siapa hari ini yang tidak berangkat? Semuanya berangkat, Bu. Oke, semuanya berangkat. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk memulai semangat pagi hari ini, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Nah, pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, setelah kita bernyanyi bersama Satu Nusa Satu Bangsa, nah hari ini kita akan melakukan agenda rutin, kegiatan rutin, yaitu kegiatan literasi. Oke, untuk anak-anak semua silahkan diambil buku literasinya dan lakukan literasi selama 10 menit. Oke, baik anak-anak, waktu literasi sudah habis. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, hari ini kita masuk di tema 5, yaitu tema pahlawanku. Nah, kemudian kita akan mempelajari yang namanya membandingkan hal yang sudah diketahui dan hal yang baru diketahui dari sebuah teks non-fiksi. Oke, nah namun sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengulas sebentar materi yang sudah kita pelajari waktu kemarin. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai teks fiksi. Nah, apakah anak-anak di sini masih ingat contoh dari teks fiksi itu apa? Legenda. Ya, terus fabel. Nah, itu juga sebuah contoh dari teks fiksi seperti itu. Oke, baik anak-anak, kita selanjutnya akan mempelajari mengenai teks non-fiksi. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita tepuk semangat dulu. Oke, Ibu akan memberikan tepuk semangat, nanti anak-anak menirukan. Contohnya seperti ini. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, tepuk semangat, 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 Oke, begitu ya anak-anak. Nah, Ibu akan memimpin, kemudian nanti anak-anak menirukan. Oke, baik. Kita mulai. 1, 2, 3. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, tepuk semangat, 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 Oke, semuanya sudah semangat untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini kita kan akan mempelajari mengenai membandingkan informasi yang sudah diketahui dan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apa sih itu teks non-fiksi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, kita coba, apa teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang memberikan informasi tentang kebenaran sesuatu.
Oke, iya benar banget. Jadi teks non-fiksi itu teks yang berisi sebuah informasi yang di situ menyajikan sebuah kebenaran tentang sesuatu. Oke, nah untuk memperdalam materi kita pada pagi hari ini, nah Ibu akan menampilkan sebuah video di mana video ini merupakan materi tentang membandingkan teks non-fiksi. Oke, nah di sini nanti anak-anak silahkan melihat videonya dan amati materi yang ada di dalamnya. Oke, ini Ibu akan menampilkan. Oke, siap. Nah, ini adalah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, video sudah selesai dan di sini setelah mengamati video yang sudah Ibu tampilkan, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Saya Bu. Oke, ada yang bertanya. Apa pertanyaannya? Bu, lalu bagaimana cara membandingkan informasi dalam teks non-fiksi? Oke, pertanyaannya yang bagus banget. Ini bagaimana sih cara membandingkan informasi yang ada dalam teks non-fiksi? Nah, memang yang akan kita bahas pada pagi hari ini, topik kita pada pagi hari ini adalah membandingkan informasi yang ada dalam teks non-fiksi. Nah, sebelumnya Ibu akan mengulas sedikit materi yang sudah ada dalam video tadi. Nah, apa sih pengertian dari teks non-fiksi itu sendiri? Nah, teks non-fiksi adalah sebuah teks di mana teks itu menyajikan informasi tentang kebenaran sesuatu, kayak gitu. Nah, contoh dari teks non-fiksi tersebut ada biografi, kemudian ada laporan, kemudian ada berita, ada pidato, dan ada karya ilmiah dan yang lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini alurnya pun mengikuti peristiwa. Jadi di situ isinya alur peristiwa yang sedang terjadi seperti itu. Nah, mungkin Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Nah, sekarang Ibu akan bertanya mengenai bagaimana langkah-langkah untuk menggali informasi yang ada di teks non-fiksi. Adakah yang ingin menjawab? Saya Bu. Oke, Gita silahkan menjawab. Membaca teks dengan teliti, mengambil inti dari setiap paragraf, menulis kembali dengan menggunakan bahasa sendiri. Oke, baik. Jadi itu tadi sudah ada dalam video. Langkah-langkah untuk menggali informasi dalam teks non-fiksi adalah ada 3. Yang pertama, kita harus membaca secara teliti, kemudian kita mengambil inti dari setiap paragraf yang ada. Nah, yang terakhir kita menuliskan kembali inti tersebut dengan bahasa sendiri. Mengapa dengan bahasa sendiri? Diharapkan dengan kita menulis dengan bahasa kita sendiri, kita akan lebih memahami, kita akan lebih mudah untuk mengingat informasi apa yang ada dalam teks non-fiksi tersebut. Oke. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya adalah kita akan berdiskusi. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian secara berkelompok. Nah, kelompok kali ini sederhana saja. Silakan berkelompok dengan teman sebangku kalian begitu. Jadi berpasangan secara sebangku. Kemudian Ibu akan memberikan LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Oke, Ibu akan memberikan LKPD-nya. Oke, semuanya sudah kebagian? Oke, sudah semuanya ya. Nah, silahkan sekarang anak-anak membandingkan teks non-fiksi yang ada dalam LKPD tersebut, kemudian berikan argumentasi kalian, berikan pendapat kalian tentang isi dari teks non-fiksi tersebut dan isi semua soal, dan sudah ada petunjuknya ya di situ. Silahkan ikuti petunjuk, silahkan kerjakan soal dengan maksimal. Oke, baik, silahkan mengerjakan anak-anak. Oke, baik, waktu berdiskusi kalian sudah selesai. Nah, kegiatan selanjutnya adalah mempresentasikan hasil pekerjaan, hasil diskusi kalian. Nah, tadi kan kalian sudah membandingkan, kemudian memberikan argumentasi, kemudian kalian juga sudah saling bertukar informasi gitu. Nah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, di sini Ibu akan menunjuk satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, di sini
hari ini yang beruntung untuk maju presentasi adalah Alia. Coba sekarang Alia maju ke depan, kemudian presentasikan hasil diskusi Alia tadi bersama temannya seperti apa, seperti itu. Monggo, silakan berdiri di depan kelas dan komunikasikan apa yang sudah dikerjakan begitu. Oke, nah sekarang Ibu akan bertanya ya begitu yang ada di LKPD tadi. Sebelum membaca teks non-fiksi berjudul Kapiten Patimura, apa yang kamu ketahui tentang Kapiten Patimura? Pahlawan Kapiten Patimura, pahlawan dari Maluku yang ada di Uang Seribu. Oke, jadi yang sudah diketahui tentang Kapiten Patimura adalah Kapiten Patimura itu seorang pahlawan yang berasal dari Maluku. Kemudian tokoh yang ada di Uang Seribu. Oke, ya, dua fakta itu memang benar mengenai Kapiten Patimura. Oke, selanjutnya setelah membaca teks non-fiksi yang berjudul tentang Kapiten Patimura, apa yang kamu ketahui? Maksudnya hal baru apa yang kamu dapatkan setelah kamu membaca dari teks non-fiksi tersebut? Pahlawan dari Maluku, Iya, pemimpin rakyat Maluku untuk bangkit melawan kekejaman Belanda, pahlawan yang pemberani. Untuk mengenang jasa beliau dijadikan tokoh dalam Uang Rp1.000. Oke, jadi berawal dari dua fakta yang Alia ketahui, sekarang menjadi 4 informasi yang Alia ketahui. Dan tadi ada Kapiten Patimura berasal dari Maluku, kemudian bangkit untuk melawan penjajah, kemudian pahlawan yang pemberani, kemudian yang terakhir tadi untuk mengenang jasa beliau. Jadi beliau itu karena sudah memperjuangkan bangsa Indonesia, untuk mengenang jasanya beliau dijadikan foto dalam uang Rp1.000. Oke, jadi itu informasi yang didapatkan dari teks non-fiksi yang berjudul teks Kapiten Patimura. Oke, yang kedua selanjutnya sekarang mengenai Bung Tomo. Ini sama-sama pahlawan ya, tapi berbeda pengalaman. Nah, apa yang kamu ketahui sebelum kamu membaca teks non-fiksi mengenai Bung Tomo? Pahlawan Bung Tomo, tokoh dalam pertempuran 10 November. Oke, iya benar banget. Jadi Bung Tomo atau yang sering disebut Sutomo, itu pahlawan yang populer banget dalam pertempuran 10 November. Oke, selanjutnya, jadi itu tadi satu fakta yang sudah diketahui tentang Bung Tomo. Oke, selanjutnya setelah membaca teks non-fiksi, hal baru apa yang kamu ketahui tentang Bung Tomo? Nama asli Sutomo, menentang penjajahan dengan cara membonceng Nica. Tokoh dalam pertempuran 10 November di Surabaya, memiliki semangat juang yang tinggi. Oke, nah jadi tadi ada 4 ya yang disebutkan. Yang pertama itu nama aslinya Bung Tomo itu siapa? Nama asli Bung Tomo adalah Sutomo, yang kerap dipanggil Bung Tomo. Nah, kemudian beliau sangat gigih ya dalam melawan penjajah, dan beliau itu sampai memboncengi Nica gitu. Memboncengi Nica itu dari Belanda yang merupakan penjajah Indonesia. Nah, kemudian tadi beliau itu sebagai tokoh yang populer dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Oke, baik, terima kasih Alia sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silahkan boleh duduk kembali. Oke, nah terima kasih anak-anak semuanya. Oke, mari kita menyimpulkan apa hasil materi kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai membandingkan informasi yang sudah diketahui dan yang belum diketahui dari sebuah teks non-fiksi. Oke, tadi teks non-fiksi itu teks yang berupa berisi informasi tentang kebenaran sesuatu, kemudian cara untuk mengulik informasi di situ tuh ada membaca dengan teliti, kemudian setelah membaca dengan teliti kita menuliskan poin atau inti dari setiap paragraf. Kemudian yang terakhir kita adalah menulis kembali dengan kalimat kita sendiri begitu. Oke, selanjutnya adalah kita akan
membuat ringkasan. Jadi apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, silakan anak-anak membuat ringkasan di buku anak-anak masing-masing. Nah, di situ supaya kita ketika ingin belajar kembali kita masih ada catatan di situ. Oke, anak-anak semua, kita sudah membuat ringkasan mengenai materi kita pada hari ini. Nah, ini untuk biar kita lebih semangat lagi untuk melanjutkan pembelajaran. Ayo kita tepuk semangat lagi. Oke, Ibu pimpin ya. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. 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 Au. Semangat. Semangat. Au. Oke, nah jadi terima kasih tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian anak-anak juga sudah meringkas materi kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada anak-anak, kemudian anak-anak silakan mengerjakan selama 20 menit. Oke. Oke, silakan sekarang dibaca soalnya, kemudian dikerjakan semampu kalian, dan jangan berdiskusi dengan teman-teman yang lain begitu. Oke, silakan dikerjakan. Oke, baik anak-anak semua, waktu mengerjakan sudah habis. Nah, sekarang mari kita bahas soal evaluasi untuk yang pilihan ganda. Nanti untuk yang uraian akan Ibu koreksi nanti setelah pembelajaran ini selesai. Oke, kita langsung saja mulai untuk membahas yang pilihan ganda. Ibu akan memberikan ini ya, kunci jawaban untuk pilihan ganda. Nomor 1 C, nomor 2 D, nomor 3 A, nomor 4 B, nomor 5 C, nomor 6 A, nomor 7 B, nomor 8 D, nomor 9 B, nomor 10 B, nomor 11 B, nomor 12 A, nomor 13 C, nomor 14 C, nomor 15 A, nomor 16 C, nomor 17 C, nomor 18 D, nomor 19 A, kemudian yang terakhir nomor 20 adalah A. Nah, oke, sekarang coba dituliskan sekalian benar berapa, salah berapa, begitu. Oke, nah jika sudah, nanti dikumpulkan di akhir aja, tidak apa-apa. Oke, sekarang Ibu setelah ini ya, setelah kita bahas, Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar pada pagi hari ini. Setelah anak-anak tadi mengerjakan LKPD, terus anak-anak juga tadi sudah melihat materi melalui video, kemudian sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, kemudian tadi juga yang terakhir kita baru saja adalah mengerjakan soal evaluasi. Nah, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang. Oke. Karena Ya. Bisa belajar pakai video. Oke, jadi perasaannya senang karena anak-anak belajar menggunakan video begitu. Nah, besok kita akan belajar dengan menggunakan cara-cara yang lain supaya anak-anak lebih bersemangat dalam belajar. Oke, nah sebelum Ibu tutup, besok kita untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai puisi. Nah, jadi besok kita akan belajar puisi. Setelah hari ini kita belajar mengenai membandingkan informasi yang sudah diketahui dan yang belum baru saja diketahui dari teks non-fiksi. Oke, selanjutnya siapa yang ingin memimpin doa untuk hari ini? Saya, Bu. Oke, yuk dipimpin berdoa. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, Ibu tutup. Apabila banyak salah, Ibu mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Semangat terus. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, dan jangan lupa belajar. Oke, sekian dari Ibu. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Baik, Bu.